Kalau Prabowo jatuh, yang naik itu Gibran bersama-sama Teddy Prabowo ya. Itu nggak lulus di AMN. Dan yang bisa ngurus adalah orang-orang militer. Orang yang korban narkoba itu jiwanya menjadi goncang juga, sakit jiwa lah. Tidak senonohnya itu terhadap Prabowo. Jadi dua-duanya memang wis edan kabeh. Bagaimana Republik mau dipertahankan dengan dipimpin oleh orang-orang gila? Keluarga edan. Keluarga edan ngurus negara. Jadi orang-orang gila harus dijatuhkan segera. Nggak ada cara lain kecuali people power, kecuali revolusi. Ya perlu massa yang harus turun ke jalan. Saya tuh perhatiin, setiap saya tuh memberi masukan untuk Bapak atau koreksi Bapak, boleh dong Presiden dikoreksi, memangnya Bapak raja, kan Bapak knocking Pak. Jangan sampai terjadi gerakan knocking nih gara-gara Bapak ngasih dikoreksi. Ini kok pasukannya Bapak ini, atau Bapak tahu atau enggak, langsung nyerang saya udah kayak rombongan. Saya udah cek mereka semua, IP-nya di mana, nomor teleponnya berapa. Tapi rata-rata mereka sudah pakai robot dan afiliasinya kemana di istana sudah saya detect juga. Jadi pertanyaan saya cuma satu Pak, ini beneran Bapak yang nyuruh? Beneran Pak? Serius? Pak, jangan sampai nih Pak ya, jangan sampai ada gerakan knocking di Indonesia Pak. Bapak itu presiden Pak, dipilih rakyat. Jadi kalau ada orang beri masukan, apalagi guru besar, apalagi akademisi gitu ya Pak ya, beneran ya Pak, bukan mendadak akademisi. Ups, gitu. Maaf ya, soalnya ada tuh Pak mendadak akademisi, mendadak aja gitu tiba-tiba. Jadi Pak, sekali lagi tolong dikoreksi Pak kalau anak buahnya kayak gitu. Waras ya, Indonesia itu negara hukum, negara demokrasi, bukan raja-rajaan nih. Kecuali Bapak raja, Buna tuh ibu raja gitu. Oke deh, boleh gitu-gituan Pak. Itu aja Pak Prabowo. Pak Bintang, saya mengamati belakangan ini ketika isu penumbangan atau penggulingan Prabowo Gibran itu kok muncul penggiringan opini seolah-olah silakan Prabowo Gibran itu ditumbangkan tapi tunggu tahun 2029. Lah kok lucu sekali, mau menggulingkan kok nunggu momen yang memang mendekati pemilu atau pas pemilu. Nah, apakah ini sebuah konspirasi dari elit kekuasaan yang memang tidak menginginkan Prabowo Gibran itu digulingkan? Kalau menurut Pak Bintang bagaimana? Jadi memang masyarakat kita ini udah terbelah-belah. Ada yang pro Prabowo minimal sampai 1 periode, bahkan ada yang menginginkan 2 periode. Tapi ada juga yang kontra Prabowo, kalau 1 periode aja udah Indonesia udah habis. Jadi bahkan menginginkan secepatnya. Bahkan seperti saya ini kalau ditanya ya kalau secepatnya ya tahun inilah, udah nggak tahan lagi. Dari berbagai macam sisi kehidupan bangsa dan negara ini udah sulit untuk bisa diselamatkan selama Prabowo masih berkuasa. Mengenai tahun 29, saya kira banyak orang yang berpikir bahwa ya kalau mau menjatuhkan ya selesaikan dulu lah, paling tidak 1 periode, yaitu pada saat rancangan akan diadakannya pilpres lagi, itu kan 5 tahun sekali. Dan tentu saja orang-orang ini tidak pernah mikir bahwa Pak Harto yang begitu hebatnya, begitu berkuasanya aja hanya 2 bulan. Sejak terpilih bulan Maret, bulan Mei sudah jatuh, ya kan? Jadi cara berpikirnya lah seperti itu. Di samping itu, kata 29 itu sendiri, kalau saya tidak keliru, Wawak sendiri yang ngomong. Wawak mengatakan kalau mau menurunkan saya, mari bersaing gitu, ya. Bersaing tahun 29, ya, maksudnya ya dalam pilpres gitu. Jadi itulah yang kemudian banyak diikuti oleh orang.
Tapi mengenai soal Prabowo Gibran atau Prabowo saja yang jatuh ini yang masih tarik ulur itu ya. Bahkan ada yang menyeret-nyeret ya, kalau Prabowo jatuh, Prabowo saja, yang naik itu Gibran bersama-sama Teddy. ini pikiran yang lebih gila lagi gitu ya. Ya, jadi nah, apakah ini dihembuskan sendiri oleh pihak istana atau orang-orang partai? Ini masih tanda tanya besar. Atau di luar partai ya. karena banyaklah, termasuk kelompok siapa Hercules Ya. juga ikut campur di dalam soal, ikut bicara lah Iya. di dalam soal apa tuh namanya, pergantian pemerintah ini. Ini sudah menjadi diskusi publik lah. Nah, menurut saya kalau Prabowo itu jalan terus, ini udah nggak beres nih. Bahkan menurut pendapat saya ada berita-berita baru, isu-isu baru, suara-suara baru yang membuat saya semakin yakin bahwa Prabowo memimpin Republik ini akan membawa kerusakan yang semakin hebat. Oleh karena itu ya harus istilahnya apa? Di take down ya. Di take down. Di take down secepat mungkin. Iya. Nah, suara-suara itu mengatakan, ini kesimpulan saya ya, antara Prabowo dan Donald Trump itu tidak banyak bedanya. Mereka punya sakit jiwa. Dan suara yang saya dengar terakhir ya baru kemarin lah, itu mengatakan bahwa sebetulnya Prabowo ini dari sejak kecil memang sudah kalau bahasa Jawanya geladrah ya. Wis ora iso diomongi meneh ya, nggak bisa dinasihati ya, keras kepala, berbahaya bahkan secara kejiwaan. Nah, dia itu sebetulnya Prabowo ya, itu nggak lulus di AMN. Nah, semula memang baru suara-suara ya. Nah, ini suara ini tegas dari beberapa jenderal yang mengatakan memang nggak lulus dia. Dia itu dibikin lulus. Nah, nggak lulusnya ini yang menarik. Nggak lulusnya itu karena secara psikologi dia itu nggak bisa lolos, dan itu katanya di AMN itu nilainya itu lebih dari 50%. Jadi ilmu-ilmu yang lain ya, khususnya ketentaraan ya, itu bisa diajarkan, bisa segala kekurangan bisa ditambal selama pendidikan, termasuk ilmu pengetahuan sekolahan itu bisa ditambal. Tetapi psikologis ini memegang peranan penting, dan itu tidak bisa ada toleransi. Ya udah, nggak bisa diterima. Ini diperkuat oleh keterangan bahwa Wowok masuk ke AMN itu memang atas keinginan Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya sendiri. Karena apa? Karena bapaknya menilai bahwa ini anaknya udah nggak bisa diurus. Memang Pak Mitro tidak mengatakan soal psikologis, tapi pokoknya nggak bisa diurus. Dan yang bisa ngurus adalah orang-orang militer. Oleh karena itu, Pak Mitro menginginkan supaya dia itu masuk ke AMN. Nah, ternyata nggak lulus.
barulah kemudian minta tolong kepada Pak Harto. Karena memang Pak Mitro itu dipanggil pulang oleh Pak Harto, ya, jadi diwadul lah, waduh, anakku nggak bisa diterima, lalu ditolong oleh Pak Harto, diluluskan, dibikin lulus. Ini si jenderal tuh mengatakannya begitu, dibikin lulus, diluluskan. Jadi kalau kemudian seperti yang saya ungkap berkali-kali ya, selain dia mendapat goncangan karena apa, mengasingkan diri keluarganya ke Inggris, lalu juga kemudian dalam perjalanannya menjadi jenderal militer, lalu sebelumnya dipinang oleh Pak Harto menjadi menantunya, ya. Yang bagi saya semua kejadian-kejadian itu merupakan goncangan-goncangan jiwa bagi si Prabowo, termasuk ketika Prabowo menyadari, loh, dia itu sudah ditolong begitu rupa sama keluarga Pak Harto, tetapi kemudian ternyata bapaknya ada konflik dengan Pak Harto sendiri, karena Pak Mitro menyimpulkan bahwa bantuan-bantuan luar negeri selama ini itu kira-kira 94 ya, beliau mengatakan begitu, bantuan-bantuan luar negeri selama ini 30%-nya hilang di tangan pemerintah. Nah, ini juga sebuah goncangannya. 94 tuh ya, 94, 95 bahkan dia jadi Danjen Kopassus ya. Lalu 97 menjadi Panglima Kostrad ya. Nah, ini semua kejadian itu diterima oleh Prabowo itu secara sedemikian rupa, sehingga secara kejiwaan dia itu menunjukkan ketidakseimbangannya. Dan ternyata memang dari sejak awal itu memang secara kejiwaan orang tuanya sendiri sudah tidak sanggup gitu. Kasarannya begitu. Nah, ini saya hubungkan dengan Donald Trump. Donald Trump itu orang biasa aja ya, orang yang nggak ngerti apa-apa, yang menganggap dia itu sakit jiwa, dia itu gila lah, ya. Khususnya di dalam percaturan politik, dia yang baik yang pertama pun yang kedua, ya, khususnya terhadap Iran, ya. Ini kebijakan-kebijakan yang kemudian menimbulkan perang, bahkan menimbulkan isu perang dunia ketiga. Ini menunjukkan bahwa Donald Trump ini secara kejiwaan nggak beres, dan ini terbukti dari tulisan ibunya. Ibunya Donald Trump itu pernah mengatakan ketika Donald Trump itu masih muda ya, waktu itu ya dia lebih banyak ke bisnis ya, itu menyimpulkan, dia menggunakan kata-kata bahwa anaknya itu idiot, lalu juga berbagai tindakannya itu berbahaya. Dia berharap bahwa janganlah dia itu masuk politik, sebab kalau masuk politik itu akan menimbulkan keonaran yang luar biasa. Dan ternyata betul. Nah, ini mirip sekali dengan Prabowo. Jadi kalau kemudian Prabowo itu merasa dirinya hebat bersama-sama Donald Trump, itu ya keduanya memang cocok, dua-duanya punya sakit jiwa, ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya simpulkan. Nah, lalu Donald Trump sendiri kan juga kemudian, nah ini menarik, ini ada dua orang notorious, jadi orang yang kesohor kemudian ya, namanya Jeffrey, pakai Jeffrey. Ada Jeffrey Epstein, ada Jeffrey Sachs. Jeffrey Epstein itu pedofilia,
Ya. Ya, jadi yang dikenal itu dia memperdagangkan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan ya. Tetapi ternyata tidak cuma anak-anak aja, tetapi juga yang dewasa. Artinya diperdagangkan untuk menjadi apa ya, mangsa seks Ya. 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 Jadi dan itu menyangkut tokoh-tokoh di dunia. Jadi perempuan-perempuan kecil atau perempuan dewasa ini dijual belikan lah ya untuk mendapatkan duit, kekayaan. Dan kekayaannya Jeffrey Epstein itu sangat besar sebelum akhirnya dia ketangkep ya, lalu dipenjara. Nah, klien-kliennya itu orang-orang besar luar biasa seperti di kerajaan Inggris ya. Kalau nggak salah itu ada anaknya Prince Charles ya, salah satu ya, yang salah satunya yang akan menggantikan Charles nanti, yang satunya lagi itu yang kemudian menjadi lengganannya Epstein, termasuk Donald Trump. Nah, itu ada banyak tulisan mengenai hubungan Donald Trump dengan Jeffrey Epstein tuh. Salah satunya ya di dalam soal jual beli perempuan ya, perempuan muda, bahkan disampaikan ada di bawah umur 13 tahun. Itu ya yang sekarang sedang viral di Kongres Amerika ya, karena berbagai macam dokumen itu terbongkar lagi tentang bagaimana si Donald Trump itu bermain-main dengan perempuan-perempuan itu. Ya memang disebut-sebut soal Melanie, istrinya ya. Dan itu pun Melanie di depan Kongres kalau saya nggak salah ya, itu pun diselidiki, ditanya pendapatnya dan banyak hal yang terbongkar di situ. Ya, bagaimana Donald Trump itu menyuap orang ya untuk menutupi berbagai macam kejahatannya itu sekarang terbongkar, bahkan kemudian kan ada proses impeachment terhadap Donald Trump. Nah, ini kalau kita telusuri kemudian dari BOP ya, Board of Peace yang dibikin oleh Donald Trump, lalu di-OK oleh Prabowo, lalu ada soal ART ya, perdagangan soal tarif ya. Ya. Lalu yang terakhir itu soal pertahanan ya bersama, di mana langit Indonesia bisa dipakai oleh Amerika ya, sekalipun semuanya masih belum fix betul ya. Karena ya ini kan perjanjian internasional ini kan harus diratifikasi ya, dan kayaknya memang atau sepertinya memang dibikin menjadi burem. Tetapi di sini semakin jelas bagaimana perilaku Prabowo di dalam menata negara Indonesia. Ya. Rusak habis ya, tidak hanya sekedar ekonominya, tetapi ya korupsinya, berbagai macam kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi ya, melanggar konstitusi, bahkan kemudian juga pikiran-pikiran dari para pendiri republik ini juga dibikin berantakan. Memang tidak hanya Prabowo, tetapi Prabowo meneruskan kebijakan Joko Widodo ya. Tetapi di bawah Prabowo ini semakin jelas, semakin kentara betapa rusaknya Indonesia akibat dari kebijakan-kebijakan Prabowo ini. Ya soal MBG, soal Danantara, soal Koperasi Merah Putih, rusaklah. Itu sumber korupsi semua. Kalau ini dikaitkan dengan soal kejiwaan, memang jiwanya begitu. Ya. Jiwanya itu Labil. tidak cuma labil,
dia itu secara kejiwaan memang nggak bisa Sakit jiwa berarti. sakit jiwa, Iya. tidak bisa dia tuh menerima tanggung jawab sebagai kepala negara, sebagai presiden, Iya. nggak bisa dia, jadi nggak lulus dia itu. Dan tidak hanya sekedar tidak lulus di AMN, dia tidak lulus untuk menjadi presiden tuh nggak bisa dia, harus ditolak tuh. Yang lebih menyakitkan begini, kalau tadi Pak Bintang mengatakan bahwa memang Prabowo terindikasi sakit jiwa, dan wakilnya pun kan sudah jelas disebutkan oleh Dr. Tifa bahwa selain dia diduga mengidap psikotropika, wapresnya ini yang bernama Gibran Rakabuming Raka, Anaknya Jokowi. anaknya Jokowi, ini juga terindikasi sakit jiwa yang mengarah kepada psikopat, dan psikopat ini kan bisa berbuat jahat yang juga bisa dilakukan oleh Prabowo juga, karena juga indikasinya tadi kan psikopat seperti halnya Donald Trump ya. Nah, ini bagaimana kalau orang nomor 1 yang mengaku sebagai presiden dan wakil presiden semuanya sakit jiwa? Bagaimana ini Pak Bintang? Ya, kalau Dr. Tifa mengatakan begitu, saya nggak meragukan ya. Ya, saya nggak meragukan. Tetapi sebelum Dr. Tifa bicara begitu, si Resmond itu juga bilang begitu. Tetapi di dalam soal pendidikannya, kan bukunya yang ditulis itu kan Gibran The End of the Game. Ya, Gibran Endgame. Ya, Gibran yang Endgame. maksudnya Ya, end of the game. Oh, iya. Jadi habislah dia itu, ya. Jadi baik dari Resmond maupun Dr. Tifa juga Dr. Roy Suryo ya, itu menganggap memang Gibran ini ya nggak lulus saja sekolahnya, tetapi memang jiwanya ya. Kalau kita melihat sejarahnya kan dia itu waktu SMA itu dikeluarkan karena narkoba. ya. Jangan lupa ya, ini mirip sama anaknya SBY juga begitu loh. Dan kita baru terbuka setelah wapresnya Budiono ke Australia. Itu koran-koran tuh membuka diri semua terhadap siapa sebetulnya si SBY itu. Juga anaknya juga dibongkar habis di situ, ya. Nah, barulah kita tuh tahu anaknya SBY itu ternyata narkoba juga gitu ya. Sekarang jadi ketua Demokrat ya. Iya. Ya masih agak lumayan lah, hanya ketua Demokrat ya, ketua partai ya. Iya. Nah ini si Gibran ini akhirnya ya dia diungsikan ke Singapura ya, menurut pendapat saya sekalian berobat di sana ya. Jadi nggak ada itu cerita bahwa dia lulus dari Singapura lalu melanjutkan di Australia, lulus S1 atau apalah ya. Padahal hanya bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Jadi itu dari sisi pendidikan yang kalau saya tidak keliru itu dibikin bukunya oleh Resmond. Ya. Resmond Sianipar ya. Ya. Dan itu mau direvisi sama Resmond ya, karena dia sudah diampuni oleh Jokowi ya. Jadi dan menimbulkan kasus tersendiri, kasus penipuan buku ya. Iya. Ya, udah terlanjur dipesan orang, udah dibayar, ternyata diubah. Jadi, nah sedang dari Dr. Tifa menurut pendapat saya karena dia seorang ahli neuro ya, Iya, ahli syaraf ya. Jadi saya kira memang kalau kesimpulannya dia itu kebanyakan memang orang yang korban narkoba itu jiwanya menjadi goncang juga. Iya. Ya sakit jiwa lah. Termasuk bukti-bukti tentang ucapan-ucapannya di Fufu Fafa. Ya. Ya, nah, itu kan semua kan menunjukkan bahwa ini wong edan nih, ya kan? Ya kalau orang Jawa mengatakan gampangannya ini wong edan. Nah kalau edan ya maksudnya itu sakit jiwa.
Dan beberapa memang Roy Suryo itu bisa membuka apa isi sesungguhnya fufu papa itu. Hanya saja belum diceritakan kepada publik secara menyeluruh ya. Jadi tetapi saya percayalah bahwa isinya itu tidak senonoh, dan dengan demikian ya tidak senonoh, bahkan tidak senonohnya itu terhadap Prabowo itu ucapan-ucapan yang tidak senonoh itu ditujukan kepada Prabowo. Jadi ya udah lengkap lah bahwa jiwanya memang sakit ya, karena dia kemudian menjadi wakil presiden. Dan Prabowo dengan senang hati mengatakan ini pilihan saya. Jadi dua-duanya memang wis edan kabeh. Ya, gila semua ini. Jadi bagaimana Republik mau dipertahankan dengan dipimpin oleh orang-orang gila? Dan dua-duanya kan sebetulnya sama-sama memiliki orientasi seks yang menyimpang. Kalau Prabowo sudah kita bahas, orientasi seks menyimpang yang diduga ke LGBT. Tapi kalau Gibran juga orientasi seksnya itu juga menyimpang, yaitu entah itu untuk memuaskan diri, karena banyak sekali postingan dalam Fufu Fafa yang menjadi korban dalam tanda petik orientasi seks dari Gibran, itu menurut beberapa pakar. Jadi dua-duanya sebetulnya ini orientasi seksnya juga kacau semua nih Pak. Dan dua-duanya punya anak ya? Dua-duanya punya anak. Ya, tetapi nyimpang. Iya. Ya, wes cocok. Sebetulnya cocok dua-duanya itu, ya. Ya, yang saya ingat itu kawinnya Gibran itu yang pakai kereta kencana bukan ya? Atau adiknya itu? Saya nggak ingat itu. Itu yang di Mangkunegaran itu. Oh, bapaknya Edan, ya Jokowi kan gila juga. Iya. Ya kan, dari schizofrenik yang saya bilang. Ya, karena dia itu diasuh oleh ibunya yang masih sangat belia, selisih 10 tahun, ya akibatnya sakit jiwa. Si Joko Widodo, Wi Hong Leong ini sakit jiwa. Jadi kalau kemudian anak-anaknya juga menderita sakit jiwa yang sama, itu karena dipelihara oleh bapak yang sakit jiwa. Ya, jadi Gibran nggak beda jauh sama bapaknya. Kaisang ya bakal begitulah. Hanya kita tidak fokus pada dia karena dia hanya ketua partai sekarang ya. Ya, PSI ya. Ya, itu pun kan juga sebuah kudeta. Ya. Ya kan? Dia menjadi ketua partai kan begitu juga. Ya. Karena dipaksakan oleh bapaknya. Ya. Ya, sama lah seperti ya, Ibas ya. Ibas. Hanya bapaknya ini, oh ya bapaknya ada sakit jiwa juga. Ya kan, seperti yang dikatakan Nasarudin itu kan. Iya. Begitu punya kelainan seksual ya. 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 Jadi inilah yang beberapa waktu yang lalu kita bahas itu udah rupanya LGBT itu udah masuk ke istana kan gitu. Iya. Kalau Kaisang itu pernah diduga menghamili pacarnya yang orang Cina Singapura. Jadi sebetulnya memang. Oh iya ya, itu beritanya ya, bahwa pacarnya yang di Singapura itu seakan-akan protes gitu kan ya. Iya. Keluarga Edan. Keluarga Edan ngurus negara. Ya, jadi begitu. Nah, ini kalau kemudian proses impeachment Donald Trump berlangsung, saya kira masyarakat Indonesia tidak jauh-jauh dari situ juga akan menurunkan Prabowo. Ya. Bahkan ada mahasiswa ya dari UGM ya, Iya. yang mengatakan bahwa Prabowo itu sudah iblis itu. Iblis itu bermaksud menyatukan bangsa Indonesia, ya kan? Tetapi untuk melawan jalan Allah gitu ya. Kira-kira kan begitu ya.
Lah, jadi udah sebagai sebuah negara yang ditakuti oleh dunia karena mayoritas Muslim, ya. Nah, ini memang masalah Islam di Indonesia itu perlu diselesaikan sendiri ya oleh Iya. para ulama ya, Ulama, iya. ulama Islam ya. Nah, tetapi sebagai mayoritas negara Islam penduduknya ya, yang ditakuti oleh dunia, sehingga memang ada upaya untuk menghancurkan itu. Bahkan sejak kemerdekaan itu, Ya. menurut pendapat saya sudah keinginan untuk menghancurkan Republik ini, ya, khususnya Undang-Undang Dasar kita dan Pancasila. Ya. Lebih khusus lagi, kalau itu dikaitkan sama Amerika dan Eropa, mereka itu paling takut dengan sistem MPR. Yang saya katakan berkali-kali bahwa dengan MPR itu anytime seorang presiden itu melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, melanggar sumpahnya, melanggar undang-undang, itu bisa di take down anytime, Ya. bisa dijatuhkan setiap saat dan dipilih kembali. Ini luar biasanya Undang-Undang Dasar 45 itu di situ, ya, Undang-Undang Dasar 45 asli ya, yang bukan bikinan Amin Rais ya. Nah, ini itu yang ditakuti. Oleh karena itu maka dalam perjalanannya kemudian menjatuhkan Soeharto, diselundupkanlah Amin Rais dan kawan-kawannya itu untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 sekaligus mencerabut Pancasila, ya, sehingga ya SBY, Jokowi dan Prabowo sekarang yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 itu melaksanakan konstitusi itu, konstitusi palsu, ya, itu memperoleh tempat yang bergerak yang luas dan bebas untuk menghancurkan Republik. Iya. Jadi inilah yang terjadi. Jadi kalau soal kemudian terpilih orang-orang sakit jiwa, ya itu akibat dari Undang-Undang Dasar 45 yang sudah tidak punya marwah lagi di ketuhanan yang Maha Esa, itu udah hilang di dalam Undang-Undang Dasar palsu itu. Iya. Meskipun masih tertulis, ya. Apalagi Pancasila, ya, udah hilang sama sekali. Ya, kalau kembali ke soal tadi penggiringan opini mengenai silakan dijatuhkan Prabowo Gibran tapi pada tahun 2029. Sementara kan gaung penumbangan terhadap Prabowo Gibran kan sekarang lagi memanas-manasnya. Sebagai penutup, apa kira-kira Pak Bintang untuk counter soal penggiringan opini tadi? Ya, sebetulnya kan Prabowo sendiri pernah mengatakan kalau Undang-Undang Dasar 45 ini palsu, ini dibiarkan, ya. Ini sebelum dia jadi presiden, ya, sebelum dia jadi Menhan, ya, tahun 2030 Indonesia akan habis, ya. Di dalam buku, kalau nggak salah dalam bukunya Paradoks Indonesia juga disebutkan, ya. Iya. 2030, ya kan? Bubar Indonesia. Bubar, ya kan? Nah, ini kan nggak jauh-jauh dari 2029, ya. Jadi kembali kepada opini orang, ya, yang kemudian juga mengatakan bahwa sebaiknya, tanda kutip, ya, Ya. dalam pikiran mereka, ya, sebaiknya berlaganya itu di 2029 saja, ya, sekalian pilpres baru, di mana katakanlah Bowo jatuh, tetapi yang naik Gibran, dan Gibran akan memilih Teddy. Nah, ini wong edan ketemu wong edan meneh, ya kan? Yang satu ya gilanya akibat narkoba dan ada kelainan seks di situ, ya kan? Yang satu lagi G bener, ya. Ya sebetulnya Bowo sendiri G juga kan, masa G mainnya sama yang bukan G kan nggak mungkin, dua-duanya pasti G, ya kan?
dan itu sudah disahkan oleh Amin Rais sendiri ya, seorang ahli agama Muhammadiyah, lulusan Muhammadiyah ya. Jadi udah sempurna lah itu ya. Jadi kalau kemudian yang naik itu orang-orang gila lagi, ya saya kira udah pas ya. Nah, tetapi kan banyak tokoh-tokoh kita yang menganggap bahwa itu udah tidak sesuai. Oh, ada lagi tokoh juga, bahkan tokoh ingin kembali ke UUD 45, tapi dia membuat daftar, ya, dia membuat daftar nama dari orang-orang hebat di dunia yang diantaranya adalah kepala negara, presiden, perdana menteri, ya, pokoknya tokoh-tokoh yang di dalam pemerintahan di dunia lah. Itu kalau enggak G, ya lesbi. Itu seakan-akan mau mengatakan bahwa loh, di dunia juga begini kok. Jadi kalau Indonesia punya Prabowo, ya nggak apa-apa. Ini saya pikir udah sending ya. Ya, dari apa, gila, sending, iblis. Ini sudah campur, ikut campur di dalam perpolitikan Indonesia. Jadi ya saya tidak lain hanya mengatakan bahwa ini orang-orang gila harus dijatuhkan segera. Kalau enggak, ya udah rusak betul Indonesia ya. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu ya saya sudah mulai bergerak juga agar konsolidasi massa itu betul-betul bisa terjadi tahun 2026 ini. Kelihatannya memang tidak ada cara lain. Tidak ada cara lewat hukum ya yang sudah dikuasai mereka. Tidak ada cara politik seperti misalnya di dalam MPR, DPR yang sekarang untuk menjatuhkan Prabowo, karena semua udah disuap, semua udah terima uang. MBG mayoritas untuk Polri, Koperasi Merah Putih mayoritas untuk TNI. Ya, jadi angkatan bersenjata sudah kelihatannya udah maling juga. Sehingga nggak ada cara lain kecuali people power, kecuali revolusi. Bahkan saya dapat kiriman dari teman dari Gresik, dia mengatakan, Pak Bintang, segera umumkan revolusi Pancasila. Ya saya anggap ya banyak orang yang mendukung bahwa memang pemerintahan Prabowo, Gibran, dan rejim Dracula-Draculi ini harus dijatuhkan dan diganti dengan pemerintahan baru. Nah, saya selalu mengatakan, memang begitu gampang mengatakan lewat mulut ya, tetapi pelaksananya tidak segampang itu. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Narko, Jenderal Sunarko, ya perlu massa yang harus turun ke jalan. Bahkan sebetulnya sebelumnya itu adalah Pak Slamet Subianto dari mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Itu mengatakan begitu terang-terangan, udah nggak ada cara lain, turun. Nah, oleh karena itu, ya saya menghimbau aja kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saatnya akan tiba nanti di mana masyarakat cukup Jakarta, Bandung, Banten turun ke DPR MPR, duduki DPR MPR, dan kemudian menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Detailnya sudah ada dalam otak saya, ya kan? Tinggal bagaimana nanti melaksanakan aja. Dan saya kira Jenderal-Jenderal Purnawirawan itu juga udah menyiapkan diri lah untuk kejadian seperti ini. Sebab bagaimana kita menyelamatkan 1.000 orang,
2.000 orang yang ada dalam rejim ini dengan mengorbankan hampir 300 juta rakyat. Ya, ini harus ditangani betul. Harus ditangani betul. Dan tidak boleh ada pembelaan terhadap pribadi-pribadi dalam kekuasaan pemerintah yang sekarang ini.